Bagaimana beliau hidup berumur panjang? Ceritanya begini. Ini cerita diriwayatkan oleh Ibn Ishaq, perawinya namanya Wahab bin Munabbih, dan juga diriwayatkan oleh Ka'ab al-Akhbar, yaitu para rabai Yahudi yang terakhirnya masuk Islam. Tapi juga ada riwayat dari Qatadah yang bersumber juga kepada Imam Ali. Jadi dari dua jalur ini riwayat ada. Bagaimana ceritanya? Zulkarnain adalah seorang sosok yang tentu tidak sembarang, sosok yang luar biasa. Ayat Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul sa'atlu alaikum minhu dzikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami berikan dia otoritas di muka bumi dan kami berikan kepadanya sebab segala sesuatu. Ibu terbayang nggak? Tanpa ada batasan loh ini. Ini sosok Zulkarnain memiliki sebab segala sesuatu. Kalau sebab segala sesuatu itu multidimensi, Ibu. Jadi bukan hanya yang materi. Nah, hidup di masa Zulkarnain. Zulkarnain punya teman yang suka duduk sama dia. Salah seorang malaikat yang bernama Rafael. Ini kisah ma'ruf. Malaikat Rafael ini satu kali lagi majelis, Zulkarnain bertanya, gimana ibadahnya orang-orang di langit? Kata Rafael, waduh, di langit kamu nggak pergi kemanapun kecuali ngelihat ada yang malaikat yang ruku ribuan tahun nggak bangun-bangun, ada yang sujud ribuan tahun nggak bangun-bangun tetap sujud, ada yang berdiri tegak menyembah, ada yang berzikir, doa macam-macam kehidupan dan ibadahnya para penghuni langit. Zulkarnain, duhai andaikan aku bisa beribadah seperti itu. Sayang kita di dunia ini tidak bisa berumur panjang, terbatas. Kalau tidak saya mau khidmat kepada dan menyembah Allah. Kata Rafael ngasih bocoran. Saya tahu di bumi ini ada satu mata air, Ain, yang mana kalau orang yang minum air itu, dia akan hidup panjang dan dia akan mati secara ikhtiarnya. Tidak akan mati kecuali dia minta mati. Istilahnya maut ikhtiari. Seperti para nabi, para aulia, itu ada yang sampai level itu. A'immah jelas sampai level itu. Meninggal ketika dia mau. Itu namanya maut ikhtiari. Tertarik Zulkarnain. Di mana ini ya mata air? Mata air ini di dalam sebuah kegelapan. Kegelapan mana? Saya tidak tahu. Naik. Sedih Rafael tahu-tahu naik. Sedih Zulkarnain. Belum terjawab ini. Dia mau cari. Dia punya kekuasaan. Dia punya harta. Dia punya kuasa. Menguasai timur dan barat. Nah ini diantara kronologi flashback dari kisah sampai bagaimana beliau berekspedisi sampai ke timur dan barat. Jadi sedih dia itu sama pengen sampai Rafael turun lagi. Ditanya lagi sama Rafael, di mana itu tempat yang ada mata airnya? Kata Rafael, saya tidak tahu dan saya tidak bisa memberitahu karena tidak tahu. Anda bisa mengecek. Akhirnya Zulkarnain mengumpulkan para ulama, mengumpulkan para ilmuwan, mengumpulkan orang-orang yang cerdas, yang punya kedudukan, yang dia telah beli kedudukan, untuk riset dan mencari tahu di mana mata air ini. Bu, ini menjadi legenda dan semua bangsa mencari. Karena suatu kepercayaan bahwasanya di bumi ini ada mata air kehidupan, di mana orang yang minum akan tidak bertambah, anti-aging, tidak perlu pakai krem tengah malam sibuk-sibuk, kemudian kulit tetap selalu mulus, kemudian tetap muda, dan hidup abadi, mati kalau dia mau. Siapa yang nggak mau? Kebudayaan kerajaan Cina mencari, kerajaan Persia, kerajaan India, kerajaan Arabia, cari semuanya. Di mana ini Fountain of Youth? Sampai diangkat di film Pirates of Caribbean. Dimainin sama Johnny Depp. Johnny Deppnya udah tua sekarang, nggak ketemu itu air. Jadi dia kumpulin semua, dia tanya. Semuanya datang, setelah sekian lama kumpul lagi, jawabannya semua nihil. Tidak ada yang tahu. Minta maaf Paduka, kami tidak berhasil. Apalagi masa itu ya, belum ada internet, belum ada Google, belum ada versi travel ya. AI belum ada, map juga masih susah. Alhasil semua menjawab tidak ada. Tidak tahunya ada satu anak muda
Saya tahu, wahai raja, kagetnya. Saya tahu apa yang mereka tidak tahu. Bagaimana katanya? Sini kau mendekat. Semua juga ngelihat, kok berani benar ini anak muda. Datanglah dia mendekat ke si raja. Saya tahu itu di mana. Di mana katanya? Di suatu kegelapan dalam kegelapan. Dari mana kamu tahu? Kan kaget. Dianya tahuannya aja dari Rafael. Lah ini tahu dari mana? Dia bilang, saya mengetahui karena saya pernah membaca warisan bukunya Nabi Adam, kata si anak. Sini kamu lebih mendekat. Mendekat lagi. Teruskan. Di mana dia? Saya tahu itu di mana. Itu di tempat Matla' Asy-Syams. Di tempat terbitnya matahari. Yani di daerah yang mana tempat yang kegelapan ini dan guanya adalah di tempat Matla' Asy-Syams, tempat terbitnya matahari. Di sana bisa dicari. Udah mengecil jauh dong. Ketahuan. Dia pokoknya ngarah referensinya matahari terbit. Makanya ekspedisi pertamanya dalam Al-Quran gimana? Ke tempat matahari terbit perjalanannya kan. Nah itu hadir dalam riwayat ini. Berangkatlah dia pilih 6.000 orang-orang piawai yang siap berangkat bersama beliau. Lalu anak ini diangkat sebagai panglima. Dia memimpin 2.000 pasukan berkuda. Dan dirinya sendiri Dzulkarnain memimpin 4.000 pasukan berkuda untuk berjalan, bahkan diperkirakan kemungkinan perjalanan itu bolak-balik 12 tahun. Untuk sampai Nurgwegia sana lagi itu yang kadang malamnya malam, siangnya siang. Seperti apa kelanjutan dari kisah ini? Ketik di kolom komentar surat apa yang membahas Dzulkarnain dan ayat berapa. Nyalakan tombol subscribe-nya untuk berlangganan, supaya kamu tidak ketinggalan bahwa ada rahasia untuk awet muda dan umur panjang di video part 2.